Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan, dan yang saya sayangi para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Alisya Kimora Korota Ayun dengan NIM 2410911220053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotoracis dan membri superioris beserta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan definisi dari judul ini sendiri. Yang pertama yaitu ada definisi dari anatomi muskuloskeletal. Anatomi muskuloskeletal adalah studi tentang sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon yang berfungsi menopang tubuh, memungkinkan gerakan, serta melindungi organ vital. Kemudian, definisi dari regiotoraks adalah area tubuh yang mencakup bagian dada dibatasi oleh tulang rusuk, sternum, dan tulang belakang, serta berfungsi melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Kemudian ada definisi dari membri superioris. Membri superioris adalah anggota tubuh bagian atas yang terdiri dari bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan yang berfungsi untuk gerakan dan aktivitas manipulatif. Kemudian ada definisi dari vaskularisasi. Vaskularisasi adalah proses pembentukan dan distribusi pembuluh darah dalam jaringan atau organ untuk menyediakan oksigen dan nutrisi serta membuang zat sisa. Kemudian ada definisi dari inervasi sistem muskuloskeletal. Inervasi sistem muskuloskeletal adalah suplai saraf ke otot, tulang, dan sendi yang memungkinkan pergerakan, kontrol refleks, serta persepsi sensorik. Saraf somatik mengendalikan otot rangka secara sadar, sementara saraf otonom berperan dalam fungsi involunter seperti aliran darah ke otot. Kita langsung masuk saja. Yang ini ada bagian-bagian dari rangka toraks. Nah, di sini ada tulang sternum atau tulang dada. Tulang dada itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Di sekitar tulang sternum ini terdapat tulang rusuk. Di sini ada 7 tulang rusuk sejati, yaitu tulang rusuk yang menempel pada tulang belakang dan sternum. Kemudian ada 3 tulang rusuk palsu, yaitu tulang rusuk yang menempel pada tulang belakang dan 1 percabangan dari tulang sternum bagian sini. Kemudian ada 2 tulang rusuk melayang yang hanya menempel pada tulang belakang. Nah, di sini juga ada banyak articulationes seperti articulationes sternocostales, articulationes costochondrales, kemudian articulationes interchondrales. Di sini juga ada cartilago costalis atau tulang rawan kosta. Nah, tulang rawan kosta ini sendiri fungsinya untuk memanjangkan tulang rusuk ke depan dan memberikan elastisitas pada dinding dada. Misalnya ketika kita menarik nafas, maka paru-paru kita akan mengembang dan cartilago costalis ini akan menyesuaikan ruangan agar dada bisa mengembang sehingga nafas bisa diambil. Seperti itu untuk tulang toraks. Sini juga ada beberapa bagian dari leher seperti atlas dan aksis dan tulang belakang yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah rangka spinalis atau rangka tulang belakang. Yang pertama ada vertebra cervicalis, yang yaitu sejumlah 7. Kemudian ada vertebrae thoracicae atau tulang torasik. Di situ ada 12 tulang. Kemudian ada vertebra lumbalis sejumlah 5. Kemudian ada os sacrum ini sejumlah 5 juga. Dan ada os coccygis atau tulang ekor. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada otot dari toraks. Nah, di sini ada banyak, yaitu ada pectoralis mayor, ada otot serratus anterior, otot latissimus dorsi, otot pectoralis minor, otot pectoralis mayor, otot bicep brachii, otot coracobrachialis, otot deltoideus, otot intercostalis internus, otot pectoralis mayor, otot sternocleidomastoideus, otot sternalis, otot subclavius, otot pectoralis minor,
otot serratus anterior, otot pectoralis major, dan otot obliquus externus abdominis. Eh, Pada otot toraks, otot yang terbesar yaitu ada otot pectoralis major, yaitu di bagian sini. Otot ini otot dada yang berbentuk kipas dan terletak di bagian depan dinding dada. Otot ini merupakan otot yang terbesar dari dinding dada bagian depan. Di sini juga ada vena axillaris dan arteri axillaris. Kemudian di sini juga ada otot sternocleidomastoideus yang mana menyambung ke leher. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada vaskularisasi dari toraks. Nah, di sini adalah bagian arteri. Arteri yang terbesar di toraks di sini adalah arteri thoracica. Nih, arteri ini sendiri akan terbagi lagi menjadi beberapa cabang, seperti arteri intercostalis suprema, arteri subclavia, arteri intercostalis posterior, arteri musculofrenica, arteri thoracica interna, dan juga ada beberapa ramus perforans anterior, ramus intercostalis anterior, dan ramus colateralis. Kemudian di sini ada vaskularisasi toraks untuk bagian vena. Di sini vena terbesar yaitu ada vena brachiocephalika sinistra untuk bagian kiri dan vena brachiocephalika dextra untuk bagian kanan. Kemudian percabangannya di sini juga ada vena intercostalis superior sinistra, vena intercostalis superior dextra, vena intercostalis posterior, vena azygos, vena intercostalis anterior, vena hemiazygos, vena thoracica interna, vena hemiazygos accessoria, dan ada juga ramus perforans anterior. Kemudian di sini adalah inervasi toraks atau sistem saraf. Di sini ada banyak, terutama nervus cutaneus femoris. Di sini ada nervus cutaneus femoris posterior dan nervus cutaneus femoris lateralis. Kemudian ada nervus cutaneus brachii posterior, bagian belakang. Kemudian ada nervus cutaneus brachii lateralis inferior dan nervus cutaneus brachii lateralis superior di bagian atas dan di bagian bawah. Dan ini bagian belakang. Kemudian juga ada nervus occipitalis minor, ini di bagian dekat leher. Kemudian ada nervi supraclavicularis lateralis. Kemudian ada eh, nervi cluneum superiores dan nervi cluneum medii. Dan juga ada nervi cluneum inferiores. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada rangka dari ekstremitas atas. Di sini ada bagian bahu. Yang pertama di sini ada tulang selangka atau clavikula dan ada tulang scapula. Di sini juga ada artikulasio acromioclavicularis dan artikulasio humeri, yang mana menyambung pada bagian brachium atau lengan atas. Di sini ada tulang humerus. Kemudian di sini ada artikulasio atau persendian di bagian siku ini, kemudian dinamakan artikulasio cubiti, yang mana terbagi lagi menjadi tiga, artikulasio humeroradialis, yang bagian sini, yang mana menyambungkan humerus dan tulang radius. Kemudian ada artikulasio humeroulnaris, yang mana menyambungkan tulang humerus dan ulna. Kemudian ada artikulasio radioulnaris proximalis di bagian sini. Kemudian masuk ke bagian lengan bawah atau antebrachium. Di sini ada tulang radius dan tulang ulna. Di sini terdiri dari banyak artikulasio seperti radioulnaris distalis, radiocarpalis, artikulasio mediocarpalis, dan sebagainya. Di bagian sini ada carpus. Di sini ada metacarpus. Kemudian di bagian sini ada
Di bagian sini ada falang proximalis, di sini ada falang medialis atau intermediat, kemudian ada falang distalis untuk bagian manus. Kemudian kita masuk ke otot ekstremitas atas. Nah, di sini sangat banyak ya eh, ototnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama yaitu ada otot deltoideus. Otot deltoideus ini adalah otot bahu yang bentuknya itu seperti segitiga dan terletak di bagian atas bahu, menyelimuti bagian atas bahu. Otot ini berfungsi untuk mengangkat lengan, menstabilkan sendi bahu, serta melindungi sendi bahu. Nah, otot deltoideus ini adalah otot bahu yang terbesar dan terkuat. Kemudian ada di sini ada olecranon. Olecranon itu adalah bagian tulang yang menonjol di ujung atas ulna, tepat di bawah kulit siku. Olecranon ini fungsinya sebagai ungkit untuk kontraksi otot trisep dan membentuk engsel untuk gerakan-gerakan siku. Kemudian selain olecranon, di sini juga ada otot trisep brachii dan bisep brachii. Otot-otot ini terletak di bagian depan dan belakang dari lengan atas yang berfungsi untuk melakukan eh, gerakan-gerakan lengan seperti meluruskan dan mengangkat tangan, menekuk tangan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada pectoralis major, yaitu dinding otot dada yang paling besar di depan dada. Di sini juga ada otot trapezius, ada otot um, sternocleidomastoideus. Kemudian kita lanjut ke foto yang bagian yang selanjutnya. Di sini juga ada otot deltoideus, pectoralis major, eh, brachialis. Brachialis. Nah, di sini juga ada otot brachioradialis. Nah, otot brachioradialis ini adalah otot yang terletak di lengan bawah dekat dengan siku. Otot ini berfungsi untuk memutar lengan bagian bawah, menekuk siku, dan menstabilkan pergelangan tangan. Juga di sini ada otot flexor dan ekstensor. Misalnya ada flexor carpi ulnaris dan ekstensor carpi ulnaris. Seperti namanya, otot flexor ini berfungsi untuk menekuk, sedangkan otot ekstensor berfungsi untuk meluruskan. Nah, keduanya ini bekerjanya berpasangan dalam menggerakkan anggota tubuh. Kemudian masuk ke vaskularisasi dari ekstremitas atas. Di sini ada percabangan dari vena cephalica yang tadi telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian ada saraf-saraf seperti saraf aksilaris di bagian dekat ketiak. Kemudian ada nervus cutaneus brachymedialis. Eh, di sini juga ada nervus radialis dan terbagi lagi menjadi nervus cutaneus brachii-posterior dan nervus cutaneus brachii-lateralis inferior. Di sini pun sama, yaitu ada percabangan dari vena cephalica dan vena basilica. Di sini ada percabangannya, di sini ada vena mediana cubiti, vena mediana antebrachii, kemudian juga ada arteri radialis di bagian eh, pergelangan tangan. Kemudian di sini juga eh, ada nervus radialis, nervus musculocutaneus, nervus cutaneus antebrachii medialis, dan nervus radialis.
Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu inervasi ekstremitas atas. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada di bagian depan dan di bagian belakang. Di sini terlihat bagian-bagian dari saraf-saraf. Seperti di bagian yang warna biru ini ada nervus intercostobrachialis, nervus cutaneus brachymedialis, serta di bagian warna pink ini ada nervus axillaris, di bagian warna biru muda ada nervus radialis dan nervus cutaneus brachiolateralis inferior, juga ada nervus radialis dan nervus radialis dan ramus superficialis. Bisa dilihat di sini, ini bagian yang atas ini bagian depan dan yang bawah ini bagian belakang, tampak belakang. Kemudian ini adalah rangka dan otot dari ekstremitas atas di bagian manus. Tadi di bagian sini banyak artikulasio, tapi untuk rangkanya itu di sini ada falang proksimal, falang media, dan falang distal. Kemudian ini adalah vaskularisasi dan inervasi dari ekstremitas atas, terutama di bagian manus. Di sini ada vena, yaitu vena cephalica dan vena basilica yang kemudian akan bercabang-cabang, seperti nanti menjadi eh, banyak vena intercapitularis dan sebagainya. Di sini juga ada nervus ulnaris, nervus radialis, dan nervi digitalis dorsalis. Nah, eh, bagian ini merupakan vaskularisasi dari toraks dan ekstremitas atas. Di sini kita mengambil contoh di salah satu bagian saja, yaitu dari ventrikel kiri ke bagian tubuh, ekstremitas tubuh bagian kanan, ekstremitas tubuh bagian kanan atas. Yang pertama, dari jantung, ventrikel kiri jantung akan dipompa menuju aorta. Nah, di aorta ini kemudian akan bercabang, ada yang masuk ke bagian arteri subclavia kiri, kemudian ada arteri karotis communis kiri, kemudian ada juga yang masuk ke eh, percabangan yang brachiosefalik, yang nanti juga akan masuk ke arteri karotis komunis kanan. Kemudian dari sana akan masuk kembali ke akan dialirkan ke arteri subclavia kanan. Nah, subclavia kanan ini akan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada eh, arteri vertebral kiri yang mana akan mensuplai darah untuk tulang belakang dan vertebrae cervical atau tulang leher cervical yang bagian kanan. Kemudian di sini juga akan masuk ke arteri tiroservikal kanan yang mana akan mensuplai darah untuk otot-otot, kulit, bagian-bagian dari leher, kelenjar tiroid, bahu, dan bagian belakang atas di bagian kanan. Serta arteri eh, internal torasik kanan yang mana akan mensuplai darah untuk eh, kulit, otot di bagian dada dan abdomen. Kemudian darah ini lagi akan dialirkan ke aksilaris kanan, yaitu di bagian ketiak. Di sini yang akan mensuplai darah untuk otot di bagian pektoral kanan dan aksila. Kemudian turun lagi darah ini akan mengalir ke arteri brachial kanan yang mana akan mensuplai darah untuk lengan dan tangan. Nah, di sini akan terbagi menjadi uh, arteri ulnar kanan dan arteri radial kanan yang akan mensuplai tangan di bagian ulnar dan radial. Nanti di bagian palmar ini akan arteri ini akan menyatu kembali. Nah, ini adalah contoh
di bagian kanan. Sama halnya juga akan terjadi di bagian kiri. Hanya saja namanya berubah menjadi bagian kiri. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan eh, dan perbuatan. Eh, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.